Selamat siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, memasuki hari kedua masa kampanye, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berolahraga di Merauke, Papua Selatan. Ganjar juga menyapa warga Merauke yang antusias atas kehadiran di tanah Papua. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berada di Merauke, Papua Selatan dalam agenda kampanye pertamanya. Di hari kedua, Ganjar menyempatkan berolahraga pagi bersama masyarakat setempat di wilayah Seringgu Jaya, Merauke. Olahraga dimulai dari Jalan Raya Mandala Bampel dan berakhir di Jalan Raya Mandala Muli, Merauke. Selama berolahraga, masyarakat terus berdatangan menghampiri Ganjar untuk berfoto bersama dan berjabat tangan. Ganjar kemudian mengakhiri agenda jalan santai dengan menyantap bubur di area Mandala Muli. Sambil sarapan, Ganjar berinteraksi dengan anak-anak yang datang menghampiri. Usai berolahraga, Ganjar Pranowo dijadwalkan bertemu dengan calon legislatif dari PDIP sebelum melanjutkan perjalanan ke Nusa Tenggara Timur. Dari Merauke, Papua Selatan, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kemarin calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Muhammad Mahfud MD di hari kedua kampanye pemilu memberikan orasi kebangsaan di hadapan ratusan mahasiswa di Universitas Budi Dharma. Usai mengunjungi Sabang pada kampanye pertamanya kemarin, hari ini calon Wakil Presiden Mahfud MD bertemu ratusan mahasiswa Universitas Budi Dharma di Tangerang, Banten. Pada kampanye hari kedua ini, Cawapres Mahfud MD menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan Civitas Akademika kampus. Beberapa isu kebangsaan disampaikan Mahfud MD, mulai dari isu penegakan hukum hingga cinta tanah air.
Saudara, Indonesia ini mendapat dekat dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena lahir sebagai negara merdeka yang bersatu di dalam keberagaman. Basis berdirinya negara kita itu adalah pluralisme atau keberagaman. Karena kita bersumpah untuk bersatu, putra-putri Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia bersatu. Di situ 17 tahun kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun. Sebelumnya, calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di ujung lain Indonesia, yaitu Sabang Aceh. Ini adalah komitmen Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat Pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Ke sana bilang gini, besok bilang gitu, ke sini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pemirsa, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memulai kampanye di 2 wilayah berbeda. Anies Baswedan berkampanye di seputar Jakarta Bogor, sementara Muhaimin Iskandar di Jawa Timur. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye Pilpres di wilayah Jakarta dan Bogor. Kampanye pertama dipilih di Tanah Merah, Jakarta Utara yang memiliki arti tersendiri bagi karir politik Anies. Datang didampingi istrinya Ferry Haryati, menggunakan sepeda motor, Anies menyapa basis pendukungnya yang solid di kawasan ini, tempat dia memulai kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu. Setelah dari Tanah Merah, Anies melanjutkan kampanye di Gor Ciracas, Jakarta Timur, sebelum menuju ke Cibinong, Bogor. Hari ini adalah hari pertama kita kampanye dan kita mulai dari Jakarta dengan membawa pesan Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan kesetaraan di Jakarta, menghadirkan keadilan di Jakarta telah kita kerjakan sama-sama dan kini kita berjalan menyongsong untuk perubahan bagi Indonesia yang adil. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengawali kampanyenya di Jawa Timur. Caimin menyapa warga Sidoarjo dan bermain sepak bola di Kecamatan Waru. Dalam momen pertandingan bola yang diikuti warga dan mantan pemain Persebaya, Muhaimin berjanji akan memberikan asuransi bagi atlet sepak bola usai pensiun jika dirinya terpilih. Sama seperti Anies, Jawa Timur dipilih sebagai awal kampanye oleh Caimin karena di Jawa Timur, Ketua Umum PKB ini memulai karir politiknya sebagai anggota DPR.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto beraktivitas seperti biasa sebagai Menteri Pertahanan pada hari pertama masa kampanye. Begitu juga Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Selasa sore. Dalam rapat terbatas juga hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebelumnya Presiden telah mengizinkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto yang mengikuti Pilpres untuk cuti pada hari pertama kampanye. Sementara itu berbeda dengan dua paslon lainnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Saat tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Pas hari pertama tidak aman ya? Ngantor biasa. Doa bersama lintas agama digelar tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud di Surabaya, Jawa Timur. Doa bersama yang dihadiri lintas agama dan kepercayaan ini diikuti sejumlah caleg, relawan dan mahasiswa pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD. Doa bersama yang digelar di DPD PDIP Jawa Timur ini juga dihadiri tokoh dan pemuka agama. Melalui doa bersama diharapkan pemenangan dan kesuksesan dapat diraih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. TPD Ganjar Mahfud menargetkan perolehan suara sebanyak 60% pada pemilu 2024. Capresnya dan cawapresnya, sukses timnya, dan sukses rakyat yang mulia. Itu harapan kita, kenapa kita menggelar doa lintas agama, agar segala sesuatu yang dimulai dengan doa, itu akan diijabahi. Kita punya target 60% di Jawa Timur. Insya Allah semua partai pendukung, apalagi Perindo, kita akan lolos untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat selama bulan November 2023 terdapat banyak informasi hoaks seputar pemilu. Ratusan konten hoaks berhasil ditutup karena menyajikan informasi palsu. Kemenkominfo mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoaks mengenai pemilu 2024. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam konferensi pers sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam pengawasan pemilu di ruang digital. Selain itu, sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kemkominfo menemukan 96 isu hoaks pemilu 2024 yang tersebar di 355 konten. Meski demikian, Kemenkominfo sudah berhasil menutup 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya masih dalam proses. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dapat mengancam persatuan bangsa. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan takedown 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita. Sebagai langkah antisipatif, menurut Kemenkominfo, diperlukan upaya yang masif dalam mengamplifikasi pemilu damai 2024 sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan permohonan uji materi aturan batas usia Capres-Cawapres. Permohonan diajukan oleh Brahma Aryana, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, tertuang dalam perkara nomor 141 tahun 2023. Pemohon meminta MK menguji dan mengubah ketentuan syarat batas usia Capres-Cawapres menjadi minimal berusia 40 tahun atau pernah sedang menjabat kepala daerah tingkat provinsi alias gubernur. Jika permohonan ini disetujui pada Pilpres 2029, Capres-Cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Aulina Iyasha di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Selamat siang Aulina, bagaimana jalannya sidang hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasanya memang saat ini Mahkamah Konstitusi masih melakukan sidang atas gugatan ulang yaitu nomor perkara 141/PUU tahun 2023. Dan memang untuk persidangan sendiri saat hari ini bukan hanya putusan nomor 141 saja, memang makanya masih berlangsung sampai saat ini. Dan juga pemirsa, saya sedikit ingin menginformasikan bahwa nanti pada saat putusan nomor 141 tersebut Anwar Usman tidak akan hadir di ruang persidangan. Pemirsa, memang seperti yang kita ketahui bahwa adanya gugatan ulang yaitu nomor perkara nomor 141 tahun 2023 ini adalah buntut dari putusan MK pada nomor 90 tahun 2023 yang sudah ditetapkan pada 16 Oktober 2023 lalu yang akhirnya meloloskan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Dan juga pemirsa, memang akibat adanya keputusan tersebut akhirnya memang banyak polemik yang terjadi di masyarakat dan memang terutama yang akhirnya menjadikan adanya putusan nomor 141 hari ini. Dan pemirsa, memang salah satu pemohon dalam petitumnya mengatakan bahwa ia menginginkan bahwasanya nomor putusan 90 tahun 2023 tersebut bisa diubah karena dibilang cacat hukum, karena memang pada saat itu putusan tersebut diputuskan saat Anwar Usman masih menjadi ketua dari Mahkamah Konstitusi dan memang pada saat itu yang sedang diperkarakan adalah Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka memiliki hubungan semenda atau hubungan saudara yang akhirnya mengakibatkan putusan tersebut dikatakan tidak bisa dijadikan putusan akhir, yang makanya diadakanlah putusan nomor 141 tahun 2023 ini. Namun pemirsa, menurut Kimli Asyidiki sendiri bahwa putusan ini nantinya tidak akan mempengaruhi pada pemilihan Capres-Cawapres yang sudah ditetapkan oleh KPU. Namun memang hal ini akan menjadikan pada saat di Capres pencalonan di tahun 2029 nanti. Ya, Alista dan pemirsa, kembali ke studio. Aulina Iyasha melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Ratusan warga dari berbagai perkumpulan dan perorangan yang tergabung dalam wadah organisasi persaudaraan warga, lajur dan para simpatisan mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Perindo. Mereka juga siap memenangkan Partai Perindo dan para calon legislatif dari Partai Perindo. Usai deklarasi, Partai Perindo juga menggelar lomba mancing di Sungai Muaro, Padang. Kedepan mungkin kalau apabila saya terpilih dan menjadi anggota DPR, ini proyek kerja nyata yang pertama sekali yang akan saya lakukan adalah membangun daerah objek wisata yang ada di bantaran Sungai Muara Padang itu sendiri. Sementara untuk mematangkan strategi pemenangan dalam menghadapi pemilu 2024, Partai Perindo menggelar pembekalan pemenangan caleg DPR RI, Dapil Kalsel 2, beserta caleg tandem DPR Provinsi dan Kabupaten Kota. Para caleg diajak hindari pelanggaran pemilu. Karena juga kita sebagai partai harus menunjukkan kita sebagai partai yang benar-benar menjunjung tinggi sebuah aturan di dalam sebuah pemilu. Jadi itu penting karena juga ya sudah bisa terjadi kan di Kalsel ada pidana begitu. Jadi kita itu penting disampaikan kepada para caleg.
Partai Perindo optimis bisa meraih suara double digit dan menang bersama pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu membeberkan 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi terkait isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN di pemilu 2024 mendatang. Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merilis 10 provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu 2024. Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menempatkan Provinsi Maluku Utara dengan kerawanan tertinggi dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara 55,87. Banten 22,98. Sulawesi Selatan 21,93, Nusa Tenggara Timur 9,4, selanjutnya Kalimantan Timur 6,01, Jawa Barat 5,48, Sumatera Barat 4,96, Gorontalo 3,9, dan Lampung 3,9. Sementara itu berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil, setiap ASN dilarang untuk berkampanye sosialisasi media sosial ataupun posting, share, komentar, like, dan lain-lain, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia pelaksana, ikut berkampanye atribut PNS, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, memberikan kembali dukungan ke caleg ataupun calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP. ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi, mulai dari hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih episode hari ini, jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arisa Hari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.